yang mereka permasalahkan adalah besarnya kekuatan Trump di dalam board of peace ini. Alutsista mereka itu kalau Trump dari Washington tekan tombol off ya off juga pertahanan mereka gitu. Saudi itu pembeli alutsista luar biasa dari Amerika gitu. Board of peace ini kan belum bekerja ya. Kita juga masih trial ya? Enggak, bahkan belum trial. Terakhir KTT Perdana itu kan presentasi. Indonesia sudah menyumbang 17 padahal gitu. belum bayar. Kalau misalnya ada itu harus ada sidang di DPR dulu gitu loh. Jadi kalau saya ya secara objektif gitu, selama ini belum memakan APBN gitu ya. Cuman yang harus kita kritisi sebenarnya jangan dimalinformasi ya. Justru yang harus kita kritisi dan harus kita awasi terus adalah sama kayak orang di luar negeri ya, karena saya tanya juga di luar negeri itu ada nggak mempermasalahkan piagam gitu. Dia tidak mempermasalahkan piagam karena mereka tahu gitu kan gap antara yang tadi saya bilang tuh mereka lebih tipis gitu. Nah, yang mereka permasalahkan adalah besarnya kekuatan Trump di dalam board of peace ini gitu. Nah, justru karena alasan itulah kenapa kita harus berada di situ juga menyeimbangi gitu. Karena negara-negara Arab itu akan lebih condong ya akan manut ke Trump. Karena mereka terikat dengan Abraham Accords. Selain itu alutsista mereka itu kalau Trump dari Washington tekan tombol off ya off juga pertahanan mereka gitu. Saudi itu pembeli alutsista luar biasa dari Amerika gitu. Jadi mereka punya ketergantungan pertahanan kepada Amerika. Sementara kita enggak. Kita masih non-blok ya, kita non-blok. Jadi kita di situ tuh penyeimbang ya. Sekaligus Justru mungkin bisa mewakili kepentingan Palestina sebenarnya. Ya, benar sekali. Makanya kan tidak ada gitu Palestina. Sampai nggak ada sama sekali justru. Tapi di dalam negeri muncul gerakan untuk Indonesia segera keluar dari BOP. Nah, itu gimana? Kalau dari Pak Presiden sendiri menanggapi itu kayak gimana sih? Kalau lihat ada desakannya sampai DPR, mahasiswa. Itulah maksudnya board of peace ini kan belum bekerja ya. Kita juga masih trial ya? Enggak, bahkan belum trial. Terakhir KTT Perdana itu kan presentasi. Jadi jadi konflik pertama, taruhlah konflik pertama yang diselesaikan board of peace ini adalah konflik Palestina. Nah, kita jabarin ya, ini step by stepnya. Ada dari sini, dari Jared Kushner yang kontroversial itu, terus ada dari Tony Blair yang kontroversial juga, ada World Bank gitu kan. Mereka memaparkan rencana mereka, tapi belum ada eksekusi. Bahkan yang namanya tuh saya sampai heran banget kenapa sih masih dibahas Indonesia sudah menyumbang 17 padahal gitu. belum bayar. Kalau misalnya ada itu harus ada sidang di DPR dulu gitu loh. Kan budget tuh nggak segampang itu dikeluarkan. Iya, kayak masa banyak loh. Transfer dulu lah Trump 17 kan nggak gitu juga gitu. Sumbernya dari mana gitu. Dan Pak Menlu kan sudah menegaskan bahwa obrolan di dalam BOP itu sekarang on hold gitu. Tidak ada gitu. Jadi kalau saya secara objektif gitu, selama ini belum memakan APBN gitu ya, dan kalaupun memakan APBN itu harus berimbang apanya baiknya apa buruknya gitu kan, dan berapa banyak gitu. Ya biarkan ini berjalan dulu. Toh kita punya 3 tahun free. Yes, trial itu ya. Berarti intinya Indonesia masih akan berlanjut ya, karena kan ada kabar-kabar yang bilang Indonesia bakal keluar kok karena nggak ada saja gitu. Karena ada opsi untuk keluar itu kayak gimana? Perdamaian. Itu pasti ada opsi untuk keluarnya gitu, ada di mekanisme itu, udah ada detailnya. Cuman gini, yang penting itu adalah kalau kita keluar, kita tuh harus mempertimbangkan aspek strategisnya, bukan karena tekanan gitu. Karena saya yakin nih, keluar pun pasti bunyi juga orang-orang itu gitu. Apapun yang mau di dalam mau di luar, iya, sudah ada argumennya. Pasti bunyi juga gitu. Jadi ketika keluar tuh pasti udah ada gerakan baru lagi. Udah mempersiapkan argumen lagi nih. Kalau kata saya sih selama ini belum berjalan. Apa sih yang diinikan gitu? Bahkan tiba-tiba ada yang bilang tagih hasil BOP gitu. Itu gimana orang belum berjalan, ya hasilnya kan, belum ada. Bergerak kayaknya belum. Kita kan berkontribusi dengan mengirimkan 8.000 pasukan itu di ISF, International Stabilization Force, ya kan?
itu kan belum ada juga. Banyak yang harus Kan di-clearin sekarang fokus di sebenarnya. ini ya saya setuju, banyak banget yang harus di-clearkan, dikomunikasikan. Saya pun menjelaskan ini secara objektif tapi dihujat sana sini, menurut saya nggak peduli gitu. Yang penting saya tidak peduli orang suka atau tidak suka kepada saya, yang penting saya menyatakan kebenaran berdasarkan keilmuan yang saya pelajarin gitu. Daripada saya ilmuwan tuh udah pas sih. ya, daripada saya disukai orang tapi saya mengatakan kebohongan gitu, tidak yang sesuai dengan disukain prinsip aja ya? saya, ya buat apa gitu. Jadi berikan waktu, ini bekerja, kalau misalnya tidak ya sudah kita keluar. Yang gitu. penting diawasi aja, dipantau. Benar. Kan masyarakat bisa memantau, semua kan terbuka Iya, sekarang apalagi di era keterbukaan informasi. Mungkin sebelum closing ada komen-komen mungkin? Oh iya, ada komen tadi dari hanya sipil, katanya BOP, tapi kok malah perang, gimana bisnya? Tadi udah jelasin Itu ya. kan tadi udah aku jelasin. Iya, sudah Makanya jelasin ya, itu Zana. jadi kayak top of mind-nya masyarakat betul, gitu betul. kan. Ngerti, Top of karena itu mind-nya paling masyarakat. gampang. Karena itu yang banyak ini kan. tersebar di masyarakat. Karena itu yang paling gampang karena dia paradoksikal. Iya, gitu. labelnya peace tapi war gitu Ya, kan. dan kita harus Karena dekat ngejelasin, banget, ngejelasin itu kayak yang tadi aku jelaskan Ya, gitu. tadi udah dijelaskan. Terus dari Feby Haho, sebenarnya kenapa AS, Israel dan Iran perang? Apa yang direbutin? Apa dampak buat kita? Ini apa dampak buat kita dan Dampak buat Indonesia. ya. BOP mungkin sebagai closing statement kali ya? Karena udah Oh iya, mungkin iya, saatnya war takjil. karena mau wartakil jadi nggak semua pertanyaan bisa kita bacakan. Oke, karena Sekaligus, apa closing yang statement. men-trigger ya? Ya. Jadi konflik antara Iran, Israel dan Amerika ini harus kita pisahkan dari BOP karena di BOP sendiri nggak ada ngebahas itu kan. Justru justru kan mereka tuh bernegosiasi di luar ini Iran dan Amerika kan gitu. Nah, yang men-trigger itu adalah nuklir tadi gitu karena Amerika percaya melalui dokumen atau laporan intelijen yang mereka dapatkan, Iran ini masih berusaha untuk mengenrich uranium mereka sehingga ini bisa menjadi senjata nuklir. Ini yang tidak dimau oleh Amerika dan Israel gitu. Nah, mereka berusaha negosiasinya mandek, Amerika serang. Gitu kan, agar fasilitas militer yang mereka punya kaki-kakinya lumpuh dulu, agar ini cuma membeli waktu, kata saya. Ya, mereka akan membeli waktu, nanti akan ada serangan lagi gitu. Karena kuncinya saya bilang tadi kan, kalau mau damai ya Iran biarkan punya nuklir gitu. Nah, itu yang membuat perang Iran, Israel dan Amerika. Dampaknya ke kita ya permasalahan di Selat Hormuz. Karena kita punya Pertamina yang impor 20-24% itu melewati Selat Hormuz. Nah, itu dampaknya gitu. Cuman sejauh ini yang kami dapat dari KSP, kondisi kita masih aman untuk energi, tapi kita tetap harus waspada. Dan closing statement saya sih hope for the best, prepare for the worst gitu. Tapi kita berharap untuk yang terbaik, tapi kita prepare juga for the worst dan berikan waktu pemerintahan Prabowo untuk bekerja. Ini baru 1,5 tahun. Tapi mungkin ya beliau ini adalah sosok yang sangat idealis dan sangat ya banyak ekspektasi itu yang tinggi banget, makanya pressure-nya juga tinggi. Artinya itu mengartikan bahwa beliau adalah pemimpin yang memang Jadi harapan. ya mereka menaruh harapan yang besar juga gitu. Jadi kalau saya ngelihat situasi kayak gini kan ada dua sisi ini kayak gitu. Oke deh gitu. Oke.